Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Vela menatap Gemilang sendiri tadi setelah pria tersebut datang bersama keluarganya ke rumah Vela. Vela tak mendengarkan pembicaraan mamanya dan mama Gemilang, dia hanya menatap Gemilang. Hati Vela seperti dicubit karena Gemilang tak mau memandang dirinya sendiri tadi. Jadi gimana Gemilang? Udah sepakat seminggu atau sebulan lagi pernikahannya? Tanya Randi kepada Gemilang. Saya setuju saja Om, tapi saya tidak tahu Vela mau apa tidak, ucap Gemilang ke arah papa Vela. Vela merasa bersalah mendengar jawaban Gemilang. Seharusnya waktu itu Vela tak berkata seperti itu kepada Gemilang. Aku setuju kok Pa, ucap Vela pelan. Nggak udah dipaksakan, ucap Gemilang dingin, membuat Vela menundukkan kepalanya. Keluarga yang melihat kedua pasangan tersebut yang terlihat aneh sekali hari ini, biasanya Gemilang selalu menatap Vela dengan tatapan memuja. Tak seperti sekarang hanya memasang wajah datar andalan miliknya. Kalian ada masalah? Tanya Randi kepada dua sejoli tersebut. Gemilang hanya diam tak menjawab pertanyaan dari papa Vela, sedangkan Vela hanya menundukkan wajahnya dengan menggelengkan kepalanya. Randi menghela nafasnya pelan, memang benar dugaannya tadi kalau Vela dan Gemilang lagi ada masalah. Jadi sepakat pernikahannya seminggu atau sebulan lagi? Tanya Randi ke seluruhan keluarga yang hadir. Saya sepakatnya sih sebulan lagi, kan masih banyak yang kita urus, takutnya kalau seminggu dari sekarang kayaknya kurang cukup buat persiapan, ucap Risa memberi tanggapannya. Iya Pak Randi, saya setuju dengan pendapat istri saya, ucap Revo menimpali ucapan istrinya. Kalau kamu Mila, ucap Randi kepada istrinya. Kalau aku setuju Mas kalau sebulan lagi, nanti biar aku Samjeng Risa aja yang membahas catering sama dekorasinya, ucap Mila. Kalau kamu Gemilang, ucap Randi kepada calon menantunya itu. Gemilang hanya menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan pendapat semua keluarga. Kamu Vela? Tanya Randi ke arah anak gadisnya yang masih betah menunduk sendiri tadi. Iya Pak, Vela setuju, ucap Vela melihat ke arah papanya. Saya izin ke kamar mandi dulu, izin Gemilang kepada keluarganya dan keluarga Vela yang tengah mengobrol sehabis membahas tanggal pernikahannya. Setelah Gemilang pergi, Vela juga pamit keluar dan menyusul Gemilang ke toilet yang berada di dekat dapur. Vela duduk di kursi meja makan di dekat dapur menunggu Gemilang yang keluar dari toilet. Vela berdiri dari duduknya saat mendengar pintu kamar mandi dibuka. Mas, ucap Vela menatap Gemilang yang baru keluar dari toilet. Gemilang menaikkan sebelah alisnya menatap Vela. Vela semakin gelisah melihat Gemilang yang enggan mengeluarkan suaranya. Mas marah? Tanya Vela berjalan mendekati Gemilang. Vela merasa sesak saat Gemilang mundur saat Vela mendekati pria tersebut. Vela merasakan pandangannya mengabur, berusaha menahan air matanya agar tidak lolos di depan Gemilang. Vela menatap Gemilang yang menatap dirinya dengan datar. Vela memutar badannya dan berjalan keluar dari dapur menuju kamar miliknya, tak memperdulikan tatapan penasaran dari keluarganya dan keluarga Gemilang. Gemilang menghela nafasnya pelan melihat Vela sudah pergi dari hadapannya dengan mata yang berkaca-kaca. Gemilang berjalan ke ruang tamu dan duduk di sofa dia duduk tadi. Kalau kalian ada masalah segera diselesaikan, sebentar lagi kalian mau nikah, ucap Randi tegas ke arah Gemilang. Baik Pak, ucap Gemilang kepada Randi papanya Vela. Udah sore nih Pak Randi, saya dan sekeluarga pamit pulang dulu, ucap Revo ke arah Randi. Baiklah Pak Revo, mari saya antarkan sampai depan, ucap Randi. Keluarga Gemilang bangkit dari duduknya disusul keluarga Vela dan berjalan menuju depan teras rumah Vela. Vela menatap kepergian keluarga Gemilang dari balik gorden jendela kamar miliknya. Vela terpaku saat maniak mata Gemilang yang juga menatap dirinya.
Vela menatap Gemilang dengan tatapan sendu. Vela sangat merindukan Gemilang yang perhatian kepada dirinya. Vela semakin sedih saat Gemilang langsung membuang mukanya dan menatap senyum kepada papanya. Vela menutup kembali gorden kamarnya dan berjalan menuju kasur dan merebahkan dirinya di atas ranjangnya. "Hati-hati ya," ucap Mila dan Randi kepada keluarga Gemilang. Gemilang membunyikan klakson mobilnya ke arah Randi dan Mila dan menjalankan mobilnya meninggalkan perkarangan rumah Vela. "Kamu ada masalah sama Vel?" tanya Risa dari kursi belakang. Gemilang tidak menjawab pertanyaan mamanya. Dia tak ingin mengatakan permasalahan yang terjadi di antara dirinya dan Vela. Gemilang hanya kecewa kepada Vela. Menurutnya gadis itu tak ingin cepat-cepat menikah dengan dirinya, padahal mereka sudah sepakat selesai sidang skripsi akan menikah. "Kamu jangan sampai batal ya nikah sama Vela, awas aja," ancam Risa ke arah anaknya. "Iya ma," ucap Gemilang singkat. "Segera selesaikan ya bang masalahnya," ucap Revo yang duduk di sebelah Gemilang menepuk bahu Gemilang pelan. Gemilang berharap dengan memberikan pelajaran kecil kepada Vela membuat gadisnya tersebut tidak dapat seenaknya saja. Walaupun Vela hanya bertanya tetapi perkataan gadisnya tersebut membuat hatinya merasa kecewa. Vela merasakan badannya tak enak setelah bangun dari tidurnya. Sekarang Vela harus ke kampus, ada beberapa hal yang harus diurusnya. Vela sudah berada di kontrakan, sehari saat keluarga Gemilang berada di rumahnya. Esoknya Vela berangkat ke Bandung sendirian. "Mas Gemilang apa kabar ya?" tanya Gemilang kepada dirinya sendiri. Sampai hari ini Gemilang belum juga membalas pesan yang dikirim Vela kepada prianya itu. Saat Vela menelepon Gemilang, pria tersebut selalu menolak panggilannya. Vela merasakan pening saat bangkit dari ranjangnya, memegang keningnya dan berjalan pelan ke arah kamar mandi. Dia harus siap-siap berangkat ke kampus. Badannya merasa tambah lemas saat sampai kampus. Vela tak sempat sarapan karena buru-buru menuju kampus. Vela membalikkan badannya ke belakang saat merasakan bahunya ditepuk pelan dari belakang. "Loh kok pucat?" ucap Rere saat Vela baru membalikkan badannya. "Pucat banget ya," ucap Vela pelan. Rere menganggukkan kepalanya. "Lo belum sarapan Vel?" tanya Rere yang dibalas gelengan oleh Vela. "Sekarang kita ke kantin," ucap Rere menarik tangan Vela berjalan menuju kantin. Sedangkan Vela tak bisa protes sama sekali. Badannya sangat lemas saat ini tak ada tenaga buat membantah ucapan Rere. "Lo duduk aja biar gua yang ngantri buat beli bubur ayam buat lo," ucap Rere mendudukkan Vela di kursi kosong meja kantin. Vela menganggukkan kepalanya dan memandang Rere yang mengantri di tempat penjual bubur ayam di kantin kampus. "Nih," ucap Rere meletakkan bubur ayam di depan Vela dan mendudukkan dirinya di depan Vela. "Makasih Re," ucap Vela. "Vel itu Pak Gemilang kan?" tanya Rere. Vela yang akan mengarahkan sendok yang berisi bubur ke dalam mulutnya terhenti dan meletakkan kembali ke dalam mangkok dan menatap ke arah Pak Gemilang yang duduk di kantin yang duduk bersama mahasiswi yang terkenal cantik di fakultas miliknya. Hati Vela seperti tertusuk ribuan jarum saat melihat Gemilang tertawa lepas bersama mahasiswi yang bernama Lili. Vela meremas sendok buburnya kuat saat matanya bertemu dengan mata Gemilang. Tetapi pria tersebut malah membuang mukanya dan kembali tertawa kepada Lili. Vela melemparkan sendok buburnya di atas meja kantin, membuat bunyi yang cukup keras membuat seluruh kantin termasuk Gemilang dan Lili memandang Vela yang berdiri dari duduknya dengan wajah pucatnya dan berjalan keluar dari kantin. Jangan lupakan air mata yang keluar dari mata gadis itu. Rere memanggil sahabatnya itu yang pergi dari kantin. Belum memakan sesendok bubur yang dibelinya tadi. Gemilang menatap Vela sendu, merasa khawatir dengan wajah pucat Vela. Saat Gemilang ingin menyusul Vela, sesuatu menahan pergelangan tangannya. "Pak Gemilang." Gemilang menoleh ke arah mahasiswi yang duduk bersama dia di kantin tadi. "Bapak mau kemana?" tanya Lili. "Bukan urusan kamu," ucap Gemilang. Bukan berarti karena mendengar lelucon yang dilontarkan gadis yang konsultasi dengan dirinya membuat dia mengetahui privasi miliknya.
Gemilang melepaskan tangan Lili kasar dari pergelangan tangannya dan berjalan keluar kantin, mencari keberadaan Vela. Dia sangat khawatir dengan wajah pucat Vela. Vela membasuh wajahnya di wastafel toilet kampus, melihat pantulan dirinya di depan cermin. Dengan wajah yang tambah pucat dan bibir kering, Vela mengelap wajahnya dengan tisu yang dia ambil dalam tas miliknya. "Vel," ucap Rere yang baru memasuki toilet. Vela melihat Rere yang di pantulan cermin dan melanjutkan mengelap wajahnya. "Lo nggak apa-apa kan?" tanya Rere memandang wajah pucat Vela. "Nggak apa-apa kok," ucap Vela lemah. "Ih, kita ke kantin lagi yuk Vel, lo makin pucat," khawatir Rere. "Nggak nafsu," ucap Vela membuang tisu belas ke dalam tong sampah di dalam toilet. "Tapi Vel, lo makin pucat deh, mending kita pulang aja ya," ucap Rere memegang lengan Vela. "Nanggung, gua ada urusan sama Bu Rita sebentar," ucap Vela. "Gua temenin, lo nggak boleh nolak," ucap Rere mutlak. Dia tidak mau terjadi apa-apa dengan Vela. "Hah iya deh," ucap Vela pasrah dengan titah Rere. Vela terkejut dengan gemilang yang ada di depan pintu toilet perempuan. Vela menggeser tubuhnya ke samping tetapi gemilang juga menggeser tubuhnya ke samping. Vela kembali menggeser badannya ke kanan tetapi gemilang juga menggeser badannya ke kanan. "Permisi Pak, saya mau lewat," ucap Vela pelan tanpa melihat ke arah gemilang. "Kamu kok pucat," ucap gemilang memegang pipi Vela tetapi langsung ditepis. "Jaga sikap Bapak," ucap Vela memandang gemilang. Gemilang menatap Vela khawatir. Gemilang menghela nafasnya pelan, dan kembali menatap Vela. "Makan ya," ucap gemilang memegang tangan Vela. "Ngapain Bapak ngurusin saya," ucap Vela dingin. Dia sangat cemburu dengan gemilang tertawa bersama Lili tadi di kantin. "Kamu apaan sih, kan kamu tunangan saya," ucap gemilang. Banyak mahasiswi atau mahasiswa yang memandang ke arah Vela dan gemilang, tapi mereka tak memperdulikan sama sekali, sedangkan Rere hanya berjalan menjauh dari dua sejoli itu, membiarkan Vela menyelesaikan masalah dengan Pak Gemilang. "Bapak tidak mau berbicara sama saya sama sekali tetapi Bapak malah enakan tertawa sama Lili di kantin, sedangkan saya sangat merindukan Bapak yang tidak mau berbicara sama saya," ucap Vela yang sudah mulai tersulut emosi. "Saya hanya memberikan kamu pelajaran dengan mendiami kamu, agar tidak bisa berbicara seenaknya," ucap gemilang lembut. "Jadi saya juga boleh bercanda dengan laki-laki yang menyukai saya?" tanya Vela menatap gemilang menantang. "Vela," ucap gemilang yang meninggikan suaranya, tak memperdulikan banyak mahasiswa dan mahasiswi yang menatap dirinya. Gemilang sudah sadar sendari tadi banyak pasang mata yang memandang ke arah dia dan Vela. "Apa?" teriak Vela ke arah gemilang. "Sayang, kamu salah paham," ucap gemilang lembut, membawa Vela ke dalam pelukannya tak memperdulikan Vela yang memberontak di dalam pelukannya. Gemilang merasakan kemeja yang dipakainya basah. Gemilang melihat ke arah Vela yang terisak dengan wajah yang semakin pucat. Gemilang melepaskan pelukannya dan menangkup wajah Vela dan menghapus air mata Vela yang masih meleleh. "Jangan nangis," ucap gemilang. Bukannya berhenti menangis, Vela semakin menangis menatap gemilang. Dia tak bisa marah lama-lama dengan gemilang. Dia sangat merindukan pria yang berdiri di depannya itu. Vela memeluk gemilang dengan sangat erat. Gemilang mengusap punggung Vela bermaksud menenangkan calon istrinya. "Ke ruangan aku ya," ucap gemilang mengecup pucuk kepala Vela yang dibalas anggukan oleh Vela. "Bubar," ucap gemilang dingin kepada orang-orang yang melihat dia Vela. Semua yang melihat pertengkaran Vela dan Pak Gemilang langsung bubar dari tempat mereka berdiri. Gemilang merangkul bahu Vela, berjalan beriringan menuju ruangannya, tak memperdulikan banyak orang yang berbisik melihat dia dan Vela. "Apa yang kalian lihat?" tanya gemilang dingin. "Bapak ada hubungan apa sama Vela?" tanya salah satu mahasiswi yang menatap Vela yang dirangkul Pak Gemilang sinis. "Apa urusannya sama kamu?" tanya gemilang balik, menatap mahasiswi dengan dingin.
Saya sebagai mahasiswi di sini ingin tahu ada hubungan apa seorang dosen dengan mahasiswinya sendiri, ucap mahasiswi tersebut tak merasa takut sama sekali dengan Pak Gemilang yang menatap dia dingin sendari tadi. Vela calon istri saya dan dia bakal menikah sebulan lagi, jangan berani sesekali Anda mengganggu Vela, ini berlaku seluruh isi kampus, siapa yang berani mengganggu Vela? Saya pastikan kalian menerima akibatnya kalau membantah ucapannya, ucap Gemilang dingin. Gemilang melanjutkan jalannya dengan merangkul Vela dengan wajah yang semakin pucat. Gemilang membuka bungkus bubur yang langsung dia beli di kantin kampus setelah memastikan Vela sudah duduk nyaman di sofa ruangannya. Buka mulut kamu Bi, ucap Gemilang. Vela menuruti ucapan Gemilang dan menerima suapan Gemilang dan memandang pria yang dicintai yang sekaligus merangkap sebagai dosennya. Vela menggelengkan kepala setelah suapan ketujuh. Kenyang, ucap Vela. Buburnya masih banyak Bi, ucap Gemilang menatap wajah Vela yang masih pucat. Tapi aku udah kenyang, ucap Vela. Minum obat ya, ucap Gemilang membuka bungkus obat dan memberikannya kepada Vela, yang langsung diminum oleh Vela. Sekarang tidur, ucap Gemilang membantu Vela merebahkan badannya di atas sofa. Tapi aku ada urusan sama Bu Rita, ucap Vela yang masih setengah berbaring. Nanti biar Mas yang bilang sama Bu Rita kalau kamu nggak bisa menemuinya, ucap Gemilang mengelus rambut Vela. Gemilang mengambil selimut yang ada lemari di dalam ruangan, menyelimuti Vela yang tidur di atas sofa. Kamu tidur ya? Pucat banget, ucap Gemilang mengusap pipi Vela. Mas ada hubungan apa sama Lili? Tanya Vela. Mas nggak ada apa-apa sama dia hanya mahasiswi yang juga konsultasi sama Mas, ucap Gemilang memandang Vela. Tapi kenapa bisa akrab, ucap Vela ketus. Kamu jangan cemburu, Mas tadi hanya ingin buat kamu cemburu saja, tapi kayaknya Mas nggak tega, ucap Gemilang. Selamat Mas berhasil, ucap Vela. Gemilang hanya tersenyum kecil memandang Vela lembut. Ceklek, Pak Gemilang, ucap seseorang membuat aktivitas memandang Vela terganggu dan melihat ke arah pintu. Ada apa, ucap Gemilang dingin memandang ternyata Lili yang masuk ke dalam ruangannya. Saya mau konsultasi Pak, ucap Lili memandang Vela sinis yang tiduran di sofa dengan tangan Pak Gemilang mengelus rambut Vela. Perasaan tadi sudah, ucap Gemilang. Ada yang perlu saya tanyakan Pak, ucap Lili. Sebenarnya hanya alasan Lili saja, dia hanya ingin mendekati Pak Gemilang saja, tetapi ada penghalang untuk mendapatkan Pak Gemilang. Saya sibuk, besok saja, ucap Gemilang. Bapak hanya berduaan sama si dia, tunjuk Lili ke arah Vela. Emang kenapa? Tanya Gemilang dingin. Mengganggu saja, ucap Lili pelan tapi masih didengar Gemilang. Urusannya sama Anda, terserah saya berduaan sama calon istri saya, sekarang kamu keluar, usir Gemilang. Lili menghentakkan kakinya keluar dari ruangan Gemilang. Sedangkan Gemilang merasa jengah dengan Lili yang memandang Vela tak suka, emang dia siapa, seenaknya saja memandang calon istrinya seperti itu. Sekarang tidur, ucap Gemilang yang langsung dituruti Vela dan memejamkan matanya. Gemilang berjalan menuju mejanya dan memeriksa tugas mahasiswa dan mahasiswinya sesekali menatap Vela tertidur. Bersambung.